Nonton drama Korea niatnya sih buat healing dan senyum-senyum. Tapi kenapa juga malah kejebak nonton drama tentang kelakuan para pasutri yang bikin stres? Jadi berikut ini adalah para pasutri problematik yang bikin kita stres di drama Korea. Ayo kita bahas. The Worst of Evil. Kayaknya semua formula tentang keretakan rumah tangga ada di pasangan The Worst of Evil. Walau sama-sama polisi, tapi mereka beda kasta yang bikin si suami jadi minder. Belum lagi keluarga si istri yang sukanya ikut campur dan ngerendahin suami, sehingga si suami nekat buat ngambil misi penyamaran yang berbahaya demi naik pangkat. Awalnya sih si istri niatnya bantuin, tapi kenapa kok ujung-ujungnya malah CLBK sama bandar narkoba? Ini rumah tangga macam apa ini? Moving. Padahal Kim Doo-sik udah tahu kalau Lee Min-yeon ngedeketin dia cuma demi ngejalanin misi aja, cuma buat dimanfaatin. Tapi masih aja tetap ditanggepin dan pada akhirnya mereka malah beneran jatuh cinta. Nekat menikah dan sepanjang pernikahan harus ngumpet terus karena dikejar-kejar sama agen pemerintah. Akhirnya sang suami ketangkep dan keluarga mereka harus terpisah, tercerai-berai. Baru bisa kumpul kembali ketika si anak udah SMA di atas genteng ungu, cuma beberapa detik aja, terus angle-nya jauh lagi. Dr. Cha. Menikah gara-gara hamil duluan, Cha Jong-suk memutuskan untuk melepaskan karir dokternya dan mengabdikan dirinya demi keluarga. Selama 20 tahun dia sibuk ngurusin anak, suami, dan mertua sampai-sampai dia kelupaan ngurusin dirinya sendiri. Makanya ia shock berat ketika tahu kalau suaminya selingkuh dan ternyata anak selingkuhannya sepantar sama anak bungsunya. Akhirnya ia nekat buat ngelanjutin tugas magangnya dan balik lagi menjadi dokter dengan segala keribetan dan kegaptekannya. 100 Days My Prince. Gimana rumah tangganya nggak problematik, orang lagi amnesia malah diajakin kawin. Udah pasti bakal jadi bibit-bibit masalah. Ternyata si suaminya amnesia aslinya adalah pangeran mahkota yang sebenarnya udah punya istri, yaitu putri mahkota yang mana lagi hamil pun. Tapi tenang aja, karena si putri mahkota hamilnya bukan anak dia, tapi anak pengawalnya. Yang ternyata pengawalnya adalah kakak dari istrinya. Flower of Evil. Suami istri bohong-bohong kecil mah udah biasa lah ya. Bilang OTW padahal belum mandi. Menang arisan RT tapi duitnya diumpetin, itu mah udah biasa. Tapi jangan juga dong ngasih kebohongan fundamental bahwa sebenarnya si suami itu buronan dan merupakan tersangka dari pembunuhan berantai. Belum lagi si istri ternyata detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Suami istri kok malah jadi kejar-kejaran tersangka buat dimasukin ke penjara. The World of the Married. Nggak ngerti sih, padahal kalau dari luar kelihatannya nggak ada permasalahan dan adem-adem aja. Si suami punya usaha sendiri dan si istri jadi dokter yang sukses. Tapi kok bisa ada perselingkuhan? Andai aja ada rumus pasti yang bisa mencegah perselingkuhan. Karena kalau semuanya udah lengkap dan sempurna, ngapain juga selingkuh? Yang makin problematik adalah setelah cerai si suami kawin sama selingkuhannya, tapi selingkuh lagi sama mantan istrinya. Selingkuh kok kebiasaan? Jadi yang manakah pasutri paling problematik menurut lo? Coba tulisin di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Annyeong!